Protein merupakan komponen utama dalam sel hidup dan memegang peranan penting dalam proses kehidupan karena di samping berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur, protein merupakan sumber asam-asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Untuk mengidentifikasi protein dapat dilakukan dengan 5 macam uji. Yang pertama yaitu uji Biuret, yang kedua uji Nihindrin, yang ketiga uji Santoprotein, yang keempat uji sulfur, dan yang terakhir yaitu uji Neumann. Uji Biuret, jika akan terjadi warna ungu atau merah, maka sampel tersebut mengandung protein, namun bila berwarna biru berarti negatif. Pada uji Nihindrin, bila sampel mengandung protein, maka akan terbentuk larutan warna biru. Pada uji Santoprotein, warna orange atau kuning tua pada bidang pembatasan menunjukkan reaksi positif. Pada uji sulfur, jika terjadi warna coklat atau hitam, maka sampel tersebut mengandung protein. Pada uji Neumann, bila sampel mengandung protein, maka akan terbentuk endapan berwarna kuning. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Susu Greenfield dan larutan MSG sebagai pewarna, garam, cuka, dan sabun sebagai zat penguji. Langkah pertama, bagi larutan MSG menjadi 3 bagian. Disiapkan pula garam, sabun, dan cuka. Sampel dalam wadah pertama ditambahkan dengan cuka, lalu aduk hingga homogen. Sampel pada wadah kedua ditambahkan dengan garam. Masukkan garam menggunakan sendok, lalu diaduk hingga homogen. Sampel terakhir ditambahkan dengan sabun. Tuangkan sabun pada wadah berisi sampel, lalu aduk menggunakan spatel hingga homogen. Amati hasil ketiga sampel yang ditambahkan dengan zat uji yang berbeda, yaitu garam, sabun, dan cuka. Sampel kedua yang digunakan adalah susu Greenfield. Bagi susu menjadi 3 bagian dalam wadah terpisah. Selanjutnya, sampel pada wadah pertama ditambahkan dengan larutan uji cuka. Lalu aduk hingga homogen. Sampel pada wadah kedua ditambahkan dengan garam. Masukkan garam menggunakan sendok, lalu aduk hingga homogen. Selanjutnya, sampel pada wadah ketiga ditambahkan dengan sabun. Lalu aduk hingga homogen. Berikut adalah hasil percobaan dari sampel larutan MSG dan susu yang direaksikan dengan 3 larutan uji berbeda, yaitu cuka, garam, dan sabun. Kemudian amati perubahan yang terjadi dari setiap sampel. Praktikum biokimia klinik kali ini dilakukan uji identifikasi terhadap protein. Pengujian ini menggunakan sabun, asam cuka atau asam asetat, dan garam atau NaCl. Pada uji protein dengan sabun, apabila terdapat kandungan protein pada sampel, maka akan ditandai dengan adanya pergerakan indikator bahan saat direaksikan dengan sabun, di mana pergerakan indikator ini ditandai dengan terbentuknya daerah yang bening di sekitar sabun.
Hal ini dikarenakan sabun merupakan salah satu golongan fenol, di mana golongan fenol ini mampu mengendapkan protein secara aktif. Kemudian pada uji protein dengan asam cuka atau asam asetat, akan terjadi penggumpalan protein dan pengendapan pada bahan. Penggumpalan dan pengendapan ini dapat disebabkan karena terjadinya koagulasi dan denaturasi protein. Nah, denaturasi protein ini dapat mengubah protein menjadi sukar larut di dalam air. Denaturasi dapat diartikan sebagai perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi dapat pula dikatakan sebagai suatu proses pecahnya ikatan hidrogen suatu hidrofobik, ikatan garam, dan terbentuknya lipatan molekul. Pengendapan protein oleh asam asetat terjadi cukup cepat karena adanya panas. Pertama-tama akan terjadi presipitasi, lalu yaitu pembentukan presipitat atau partikel kecil yang melayang-layang di dalam larutan dan dapat mengendap dalam waktu yang singkat. Pengujian yang ketiga yaitu dilakukan dengan menggunakan garam atau NaCl. Nah, pada pengujian ini akan terjadi pengendapan apabila direaksikan, karena penambahan garam tersebut dapat menyebabkan terganggunya kestabilan sistem koloid protein yang disebabkan oleh turunnya kestabilan muatan elektron statik oleh muatan ion pada garam. Nah, banyak sedikitnya endapan ini yang terjadi tergantung pada tinggi rendahnya konsentrasi dan jumlah ion garam yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka akan semakin efektif pengendapan garam yang terjadi. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, sampel yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu susu. Yang kedua, sampel susu mengandung protein, umumnya terjadi gumpalan atau pengendapan pada sampel. Yang ketiga, indikator yang digunakan pada uji ini adalah asam asetat, air garam, dan etanol. Yang keempat, protein yang terkandung dalam susu berupa kasein dan whey. Yang kelima, untuk memisahkan kasein ini dari whey dalam susu, maka dilakukan dengan cara sentrifuga.